أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video kali ini kita akan sedikit membahas dan mengupas tentang kitab suci Al-Qur'an, ya, tentang makna dan arti dari Al-Qur'an itu sendiri. Diketahui oleh kita semua bahwa Al-Quran, kalau dilihat secara garis besar, adalah kitab suci untuk umat Islam, sebuah kitab yang wajib diamalkan oleh seluruh umat Islam seluruh dunia. Tapi secara pandangan pribadi saya, bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk umat muslim, ya, akan tetapi merujuk kepada untuk seluruh umat manusia yang masih hidup pada zaman ini, untuk mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Adapun yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk atau pedoman, bahkan gudangnya seluruh ilmu dalam menggali semua ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Walaupun memang untuk bisa mengkaji, membaca dan memahami, atau bahkan untuk mengupas di balik arti-arti, makna-makna setiap kata atau bahkan setiap huruf dalam Al-Quran, ada proses atau alur yang harus dilakukan untuk setiap individu. Bahkan Al-Quran ini diperuntukkan bukan hanya untuk diri sendiri, ya, tapi untuk berbagai kalangan atau kelompok, atau yang disebut dengan golongan, ya, teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwa untuk proses bisa memahami, membaca Al-Quran itu dengan cara kita harus terlebih dahulu menyucikan diri kita, ya, menyucikan hati kita, untuk kita bisa membuka, melihat arti secara mendalam di dalam setiap kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan yang diberikan, ya, oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad SAW. Nah, adapun di dalam Al-Quran itu sendiri adalah pedoman, ya, buat kehidupan kita agar bisa hidup lebih baik, ya, dan bisa saling menghargai setiap makhluknya, dan juga sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari, ya, dan menggali potensi-potensi yang mungkin belum kita ketahui, ya. Adapun tata caranya untuk bisa membaca, bahkan menulis ataupun mengupas intisari dari setiap makna Al-Quran, yaitu dengan cara yang pertama menyucikan diri, ya, tadi itu dengan cara tentu saja kita harus mengikuti Nabi kita Muhammad SAW selaku pembawa ajaran agama Islam dengan kitabnya Al-Quran, yaitu dengan cara kita terlebih dahulu meyakini atau mengimani dengan cara mengucapkan lafaz yaitu syahadah, ya, dimana syahadah ini adalah kunci dari kita membuka hati kita, sekaligus untuk bisa memahami dan membaca Al-Quran, mengimani, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah salah satu makhluk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk petunjuk bagi kita di jalannya, di salah satu jalan Shirathul Mustaqim ini, yaitu di dunia sampai ke akhirat, ya, untuk bisa menjadi lebih baik, ya, tentunya, karena
perlu diketahui bahwa berdasarkan di dalam Al-Quran itu sendiri, kita ini yang tadinya suci harus kembali lagi suci ya. Karena di tengah perjalanan kita ini banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan ya, yang diakibatkan dari musuh kita yang nyata itu iblis, dan menjadilah kita di dalam diri kita itu adalah kotor ya. Karena itu sebelum kita ibaratkan baju, sebelum kita masuk ke dalam lemari-lemari yang bersih-bersih ya, jadi setelah dipakai kita harus disucikan dulu ya, kita harus dibersihkan dulu, barulah nanti kita akan dimasukkan kembali ke dalam lemari yang bersih. Sesungguhnya Allah itu adalah yang maha suci ya. Baik, kemudian sedikit pemberitahuan bahwa perlu diketahui juga, jika kita mengucapkan satu huruf saja akan mendapat satu pahala atau 10 kebaikan ya, 10 pahala ya, berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian adapun di dalam Al-Quran sendiri mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik ya, selalu menghargai antara sesama untuk menuju kesejahteraan atau keadilan yang ada di dunia ini, agar kita selalu berpedoman kepada Al-Quran itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian pembahasannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kehidupan, serta selalu dituntun ke dalam jalan yang benar melalui Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Cukup sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.